UFC 291 menyajikan pertarungan-pertarungan yang luar biasa seru. Para petarung-petarung terbaik di dunia yang benar-benar menampilkan pertarungan berkelas dengan skill level elite yang luar biasa memukau. Yang menjadi menu utama tentu saja perebutan BMF title antara Justin Gaethje versus Dustin Poirier. Mereka memperebutkan gelar siapa petarung tergila secara penampilan di UFC. BMF title kurang lebih ialah gelar untuk menghargai petarung dengan penampilan all out yang membuat semua orang geleng-geleng kepala atas kegilaan aksi-aksi mereka di atas oktagon. Dan Gaethje bersama Poirier sejauh ini adalah dua petarung yang amat sangat konsisten melakukan pertarungan ala gladiator yang seakan-akan merupakan pertarungan hidup dan mati. Di pertarungan kemarin mereka melakukannya lagi. Pertarungan berjalan sangat seru. Di ronde pertama Poirier sebenarnya lebih menguasai pertarungan. Ia memainkan ritme dan melancarkan serangan dengan cukup mulus. Gaethje agak tertekan, namun ia selalu bisa keluar dengan caranya yang sedikit liar. Terlihat di ronde pertama Poirier bertarung dengan lebih teknikal dan taktikal yang sangat baik. Namun di ronde kedua keliaran Gaethje meruntuhkan semuanya. Meski tak pernah berinisiatif menyerang lebih dulu sejak ronde pertama, namun kali ini Gaethje tiba-tiba menyerang dengan head kick yang juga pertama kalinya dilakukan sepanjang pertarungan. Poirier mengira tendangan Gaethje mengarah ke badannya, dan tanpa ia sadari tendangan itu ternyata menuju ke kepalanya dan membuatnya seketika tertidur dan roboh. Gaethje pun membalikan semua prediksi. Ia datang sebagai underdog, namun keliarannya mengubah segalanya. Poirier memang petarung yang lebih berteknik dan juga mempunyai taktik dan strategi yang sangat baik. Namun insting alami Gaethje membuat semua angka, data, dan statistik sama sekali tak berguna. Memang tak ada hitungan pasti di MMA, apalagi dalam pertarungan seintens ini. Semua hal bisa terjadi dan terkadang insting bertarung dan mental menjadi faktor yang paling utama. Karena itu apapun hasilnya tak membuat salah satu fighter bisa dikatakan lebih baik. Apalagi dalam pertarungan ini Poirier memenangkan ronde pertama dan ia jelas bisa menguasai pertarungan. Hal ini bukan berarti mengatakan head kick Gaethje adalah sebuah keberuntungan. Namun hal itu tidak berarti menjadikan Gaethje adalah petarung yang lebih baik dari Poirier. Apalagi skor mereka 1-1 kali ini yang semakin menguatkan narasi jika mereka benar-benar sama-sama hebat dan sangat kompetitif satu sama lain. Keduanya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kali ini Gaethje yang lebih dulu menemukan kelemahan Poirier dengan instingnya. Karena itu trilogi masih akan terus relevan untuk dilakukan. Namun tentu Gaethje kali ini ingin mengambil momentumnya. Karena title shot jauh lebih relevan untuknya di momen ini. Sepertinya Gaethje akan terus memburu title. Ia sangat berambisi untuk itu. Bahkan ia menolak mentah-mentah ajakan McGregor untuk bertarung. Meski mungkin bayarannya besar, ia mengatakan jika ia tak mau bertarung dengan orang yang menggunakan steroid. Karena seperti diketahui, Conor masih belum melakukan tes steroid oleh USADA. Ia mangkir dari jadwal wajib tes USADA tahun ini, yang artinya ia tak bisa bertarung tahun ini. Tes anti-doping USADA harus dilakukan semua petarung minimal 6 bulan sebelum menjalani pertarungan. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Rivalitas Gaethje dan Poirier ini mungkin sama halnya dengan Adesanya dan Pereira. Rivalitas mereka akan terus hidup karena meski menang KO, Adesanya tidak bisa serta-merta dikatakan petarung yang lebih baik dari Pereira. Begitupun sebaliknya.
Mereka saling meng-KO satu sama lain dan pertarungan mereka selalu sengit. Namun Pereira sudah naik ke kelas light heavyweight. Dan di UFC 291 kemarin ia mengawali debutnya di kelas light heavyweight. Ia melawan Jan Blachowicz, lawan yang sama yang Adesanya lawan ketika ia naik ke kelas light heavyweight. Pertarungan mereka berlangsung ketat dan sengit. Jan berhasil men-takedown Pereira di ronde pertama dan hampir menghabisinya dengan rear naked choke. Namun Pereira berhasil selamat hingga bell. Di ronde kedua, angin beralih ke Pereira. Ia berhasil memojokkan dan memberikan damage yang cukup berat, bahkan di akhir ronde Jan hampir saja menyerah. Di ronde ketiga pun sama, Pereira bisa memberikan damage yang lebih dibanding Jan Blachowicz. Dan karena saking ketatnya pertarungan ini, juri pun akhirnya menentukan pemenang dengan pendapat yang berbeda-beda. Dan Pereira pun menang dengan split decision. Sebelumnya juga ada comebacknya The Black Beast Derrick Lewis yang akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Lewis menghabisi lawannya Marcos Rogerio dalam 33 detik saja. Aksi spektakulernya ia rayakan dengan selebrasi yang sangat lucu. Ia membuka celananya dan berlari-lari memutari oktagon. Dan di awal main event, Tony Ferguson versus Bobby Green membuka pay-per-view event UFC 291. Tony Ferguson benar-benar sudah habis. Meski masih sangat tangguh dan kuat, namun Tony tak bisa lagi menyerang dengan tajam dan powerful. Ia kehilangan ritmenya. Tony tak mampu lagi menemukan hebatannya yang dulu. Ia lagi-lagi dibuat babak belur, dan kali ini lebih parah, bahkan dibuat tertidur oleh Bobby Green. El Cucuy yang mempunyai striking setajam silet dengan kemampuan wrestling dan BJJ yang tangguh, dibuat out wrestler dan out strike oleh seorang veteran tua Bobby Green yang terlihat masih sangat tajam. Ini merupakan kekalahan ke-6 berturut-turut Tony Ferguson. Sebaiknya El Cucuy benar-benar harus pensiun kali ini. Ia tak akan bisa lagi berkompetisi dengan para binatang buas baru yang masih sangat lapar di kelas lightweight. Sebaiknya ia pensiun sebelum UFC memecatnya. Performanya sudah sangat jauh menurun. Bagaimana menurut kalian, brother? Event UFC 291 kemarin, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.